di pertemuan kali ini. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang looping dan pengulangan ya. Di C++, khususnya kita menggunakan aplikasi kode blok. Nah, teori dasarnya ada dua model struktur pengulangan, yaitu tanpa kondisi dan juga dengan kondisi. Yang mana tanpa kondisi ini dia menggunakan struktur pengulangan for, kemudian untuk dengan kondisi yaitu struktur while dan struktur repeat. Nah, ini bagian-bagian macam-macam struktur pengulangan dari perulangan for. Kemudian pernyataan for ini memiliki format sebagai berikut. Jadi dia terdapat tiga ungkapan. Ungkapan 1 nilai awal suatu perulangan iterasi, kemudian ungkapan 2 kondisi syarat perulangan atau iterasi tetap berlangsung. Yang ketiga umumnya kontrol perulangan atau iterasi. Nah, perulangan for akan mengeksekusi pernyataan selama bagian sesuai dengan ungkapan yang ada pada ungkapan 2. Jadi ungkapan 2 ini sangat-sangat amat penting. Jadi jika kita lupa atau tidak mengisi ungkapan 2, maka pasti perulangan akan error ataupun tidak berjalan. Nah, ungkapan 1 ini nilai awal suatu perulangan. Jadi kondisi variabel itu berada di angka berapa, kemudian dia itu akan berulang sampai angka berapa, dan ungkapan 3 itu variabel awal itu apakah terus bertambah atau tidak, ataupun bertambah sampai dengan ungkapan 2 itu terpenuhi. Langsung ke aplikasinya ya, yaitu perulangan for ataupun looping dengan tanpa kondisi ya. Di sini ada ungkapan 1, ungkapan 2, kemudian ungkapan 3. Nah, kita mengetahui bahwa variabel ini memiliki tipe data int atau integer atau angka. Nah, di sini disebutkan jika i sama dengan 1, artinya i itu berisi angka 1 awalnya, kemudian i kurang dari sama dengan 5. Maksudnya i ini sebelum atau sampai di angka 5, maka dia bertambah i plus plus, artinya i bertambah. I plus plus itu i tambah 1. Karena ini i sama dengan 1, berarti ketika i plus plus, maka data selanjutnya 2, 3 sampai ungkapan 2 yang kita buat. Nah, di sini saya membatasnya sampai 5 angka. Maka si i ini akan terus bertambah sampai 5 angka. Nah, maka data yang keluarnya itu jumlah datanya bertambah ke i. Nah, di sini i ini variabel yang di atas tadi, maka si i ini akan bertambah. Mari coba kita running. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat jumlah datanya bertambah, yaitu data ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ini sesuai dengan ungkapan kedua bahwa i kurang dari sama dengan 5. Jadi dia akan terus bertambah sampai batas yang kita tentukan, yaitu 5. Nah, jika kita rubah 5 ini menjadi 1000, maka dia akan membuat output yaitu 1000 perulangan. Nah, dia akan terus bertambah sampai batas yang kita kasih, yaitu tadi 1000 ya. Nah, dia berhenti di data ke 1000. Begitu kira-kira contoh dari perulangan for. Nah, kemudian di sini ada for bersarang atau for di dalam for. Nah, di sini saya membuat contoh dari tinggi segitiga siku-siku ya.
Nah, di sini ada variabel tinggi, baris, kemudian kolom. Nah, sebelum masuk ke for, kita ingin tentuin dulu nih tinggi segitiganya berapa ya. Karena di ungkapan 2, baris kurang dari sama dengan tinggi. Inputan dari tinggi segitiga yang ini. Nah, tingginya sesuai dengan yang kita input. Kemudian maka nanti baris atau variabel baris ini berisi 1, sama halnya dengan i yang ini berisi 1 ya. Kemudian baris kurang dari sama dengan tinggi, berarti variabel tinggi yang nanti kita akan masukkan. Nah, baris plus ini hampir sama dengan for yang pertama tadi. Kemudian di dalam for kita buat lagi for. Nah, ada kolom. Jadi kita anggap si segitiga itu dari atas ke bawah itu baris, dari kiri ke kanan itu kolom. Nah, maka di sini kolom kurang dari 1. Kolom sama dengan 1. Kemudian ungkapan 2-nya kolom kurang dari sama dengan baris, berarti dia mengikuti isian baris yang ada di for pertama, maka kolom akan bertambah. Kemudian yang ditampilkannya di sini bintang, jadi coba kita buat aja O. Kemudian coba kita running. Oke. Nah, tinggi segitiganya saya ingin tingginya 8. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ini berbentuk segitiga. Kemudian penjelasannya apa? Dari atas sampai bawah ini for yang di luar tadi, yang baris sama dengan 1, kemudian baris kurang dari sama dengan tinggi, maka baris itu bertambah. Maka si baris dia itu bertambah 1, 2, 3 sampai 8. Kemudian for yang kedua, kolom sama dengan 1, kemudian kolom kurang dari sama dengan baris, kolom bertambah. Maka dia bertambah ketika ini bertambah. Ini kan 1, maka tidak ada. Ketika barisnya 2, maka dia bertambah 2, 3 sampai si baris ini mentok di 8, kolom juga mentok di 8. Begitulah kira-kira. Oke, begitulah kira-kira contohnya untuk perulangan for bersarang. Nah, untuk selanjutnya yaitu struktur perulangan while. Nah, perulangan dengan while ini merupakan perulangan yang memerlukan dan menggunakan syarat awal. Adapun deklarasinya seperti ini. While, kemudian kondisinya kayak apa, pernyataannya seperti apa. Nah, bagian pernyataan juga dapat berupa pernyataan majemuk atau banyak gitu ya. Bentuk deklarasinya adalah sebagai berikut di sini. Nah, kemudian ada juga perulangan do while. Ini hampir sama, cuman ada bedanya. Samanya di mana? Ketika while pasti di dalamnya itu kondisi. Tetapi di perulangan do while itu kita memakai do baru pertanyaan terlebih dahulu, kemudian kondisi. Berbalik dengan while, dia kondisi baru pernyataan. Itulah kira-kira. Oke, kita langsung ke aplikasinya saja atau contoh programnya. Baik, di sini ada contoh perulangan while ya. Nah, dari contoh yang tadi, while dalam kurung kondisi kemudian pernyataan, gitu kan? Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4 variabel dengan memiliki tipe data yang berbeda. N tipe datanya integer, X total, rata itu float. Nah, di sini variabel total memiliki angka 0, N juga 0. Kemudian while X tidak sama dengan 0 ya. Berarti ketika X bukan angka 0, maka perulangannya berlanjut. Tetapi ketika
X angka 0, maka dia berhenti. Jadi si X ini jika bukan angka 0, terus dia berulang. Nah, while kondisi kemudian pernyataan. Di dalam pernyataan, N ini bertambah, berarti N yang ini. Dari 0 dia 1. Si out, atau kita buat data ke N. Maka N ini, N++ ini akan terus berubah. Ketika kita memasuki atau memasukkan angka X ini bukan angka 0. Gitu ya, kira-kira. Jadi data ke N berarti 1. Terus kita masukkan 2, 3. Dia akan terus bertambah data ke berapa sampai ke berapa. Selama isiannya bukan 0. Jadi si total ini sesuai dengan inputan yang tiap data kita input gitu. Ya. Jika data pertama 2, berarti 0 tambah 2. Dia akan berisi total ini 2. Data kedua 3, berarti 2 tambah 3, berarti 5. Kemudian rata-rata. Rata-rata ini total dibagi N atau data yang sudah kita masukkan. Kemudian di sini dicatat ada N data, berarti ada berapa banyak data yang nanti kita masukkan. Kemudian si out total data, jumlah data yang kita masukkan rata-rata. Baik, kita running saja. Nah, lihat di sini data ke-1 kita masukkan 2, data ke-2 kita masukkan 1. Nah, ini dia tidak akan berhenti sampai kita memasukkan angka 0. Coba di data kelima kita kasih 0. Maka ketika kita enter, nah, dia pasti berhenti pengulangannya. Nah, di sini ada 5 data, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Total 10. Nah, total ini penjumlahan tiap datanya. 2 tambah 1, 3, 3 tambah 4, 7, 7 tambah 3, 10, 10 tambah 0, 10. Kemudian 10 dibagi 5 rata-rata 2. Itu untuk perulangan while. Kemudian do while. Tadi kita sudah jelaskan bahwa perulangan do while itu do, kemudian ada pernyataan, kemudian baru kondisi. Nah, di sini menghitung rata-rata nilai hampir sama. Pada do while ini kita memiliki sama 4 variabel cacah, nilai, jumlah, rata-rata. Judulnya menghitung rata-rata nilai. Kemudian kita masukkan nilai, isikan negatif jika selesai. Kalau tadi kan jika kita ingin selesai, nilainya harus 0, maka perulangan selesai. Sebetulnya hampir sama ya, cuman karena ini do while, jadi kita pernyataan terlebih dahulu, kemudian baru kondisi. Hanya itu bedanya. Coba kita running. Oke. Nah, ini kan hampir sama. Data ke-1 kita coba 2, data kedua 1, kemudian 4, kemudian 3. Nah, data kelima coba kita masukkan 0, apakah dia berhenti atau tidak? Tidak, karena dia akan berhenti ketika kita memasukkan angka negatif. Contoh negatif 1, tadi akan berhenti. Begitulah kira-kira materi yang singkat ini tentang materi perulangan, yaitu tentang for, kemudian while, dan do while pada C++. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.